sudah bersama dengan Bapak Andi Irawan Bintang selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang tadi sudah memberikan informasi bahwa Dinas Sosial tetap terus melakukan evaluasi ya untuk perbaikan data dan juga pengawasan terhadap penyaluran BLT, di mana dari informasinya tadi bahwa BLT ini dibagikan sebesar Rp500.000, yakni Rp150.000 per bulannya. Ini dikali 2 bulan ditambah dengan uang sembako ya, jadi total semua Rp500.000, dan nanti di sesi kedua akan diberikan di awal Desember 2022. Dan kita akan masih perbincangkan topik kita ini pendengar seputar BLT kompensasi kenaikan BBM. Saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Andi Nur Hidayati, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Andi Nur Hidayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bersama Arti Alfier di sini, Bu. Kembali lagi kita bersama ya. Kita membahas topik kita BLT, bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM, di mana seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintah ini sudah mengucurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi atas dampak kenaikan BBM bersubsidi. Pendapat Anda, Ibu Andi Nur Hidayati, seperti apa? Sebenarnya inilah dilema kita ya, kenaikan BBM ini. Istilah kompensasi sebenarnya itu tidak ada dalam APBN. Kompensasi yang ada hanya subsidi kompensasi APBN itu tidak ada sebenarnya. Cuman ya sebenarnya ini pemerintah harus ada transparansi dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa kenapa ada kenaikan BBM di tengah naiknya. Sekarang kan kita tahu apa 2.000 triliun sekarang APBN kan, walaupun saya bukan DPR RI, ya tahu dibandingkan 2008 yang cuma 1.000 triliun, kok bisa kita tetap melakukan kita bisa melakukan subsidi BBM. Sebenarnya ini yang terjadi adalah kenaikan ini terjadi karena kurs rupiah yang sangat tinggi, yang melemahnya kurs rupiah ya. Nah ini, tapi saya tidak bermasalahkan hal itu, tapi karena kita fokus bicara kepada BLT ini, justru seharusnya kita mau tahu berapa sebenarnya anggaran untuk masyarakat ini. Jangan seakan-akan ini BLT hanya sekedar untuk cuci tangan pemerintah seperti itu, yang betul udah naik. Nah, uang kenaikan ini sebenarnya mestinya transparansi untuk apa saja kan, seperti itu. Dari ini kan 30% habis untuk subsidi kan kemarin sebelum ada kenaikan BBM ini. Jadi kadang-kadang kenaikan yang harga yang luar biasa ini, persentase kenaikan BBM kita, seharusnya ada transparansi seperti itu. Memangnya dengan memberikan Rp500.000 itu selesai semua masalah? Ada kan? Ya, karena dengan 300.000 atau 200.000, 500.000 nanti totalnya kemudian, apakah bisa menyelesaikan masalah masyarakat kita atau PKH ini atau kepada siapa saja? Karena ini kan sampai sekarang simpang siur berita kepada kita semua. Ada yang mengatakan juga untuk tukang ojek, ada juga yang mengatakan untuk mahasiswa, ada yang mengatakan untuk angkutan umum dan lain sebagainya, bukan cuma PKH. Ini juga kita tidak jelas gitu loh. Seharusnya itu dulu disosialisasikan, baru naiklah harga BBM, jadi mahasiswa tidak marah-marah, tidak demo lagi. Itu sebenarnya yang saya tidak senangnya, tapi ya inilah yang terjadi di negara kita ini. Jadi menurut Anda mendengarkan aspirasi dulu, kemudian baru dikeluarkan kebijakan seperti itu ya, Ibu Andi Nur Hidayati. Iya, seperti itu, Dinda. Nah, lantas apakah dengan penyaluran bantuan langsung tunai ini yang diberikan kepada masyarakat akan dapat menekan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok? Karena dari informasi dari pendengar-pendengar kita, malamnya naik, besoknya ini harganya sudah beda lagi ini. Sebelum kenaikan harga BBM saya sudah terjadi kenaikan harga. Jadi saya sampaikan kebetulan dapil saya di Sopeng Wajo. Kamu tanam sendiri depan rumahmu cabai, tanam lombok, tanam bawang merah, tanam apa semua, jangan lagi ada beli-beli pasar, supaya kalau banyak kita melakukan penanaman di rumah itu tidak bisa menaikkan lagi mengurangi inflasi lah dalam hal. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak serta merta. Tapi saya katakan bahwa dengan adanya 500.000 itu yakin nggak ada ngaruh. Tidak berpengaruh ya. Pemerintah ini salah satu pemerintah adalah bagaimana caranya dengan konsumsi rumah tangga itu. Artinya kalau kita belanja itu bisa juga menaikkan PDRB atau menurunkan inflasi kan. Salah satunya seperti itu. Nah,
500.000 itu mereka mau beli apa gitu. 500.000 itu paling, jangan sampai dia justru ya hanya bayar hutangnya yang kemarin. Iya. Itu pun pemberiannya 2 bulan ya, 2 bulan sekali begitu. Kok setengah-setengah itu pun sampai kapan? Apakah jangan sampai cuma 2 bulan? Sampai hari ini nggak ada. Saya tanya ke kepala desa, nggak tahu, kami hanya ditransfer dari kantor pos yang bagi uang. Kami nggak tahu ini berapa lama. Mereka juga tanya kantor pos juga tahu. Ada apa ini? Sedangkan kita ada informasi walau alam bahwa ini yang komisaris dari Pertamina ini hura-hura kenaikan semua gajinya. Apakah betul ini semua perlu transparansi kepada masyarakat? Banyak sekali gejolak yang terjadi saat ini di masyarakat ya, Ibu Andi Nurhidayati, pendapat-pendapat masyarakat seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi saya tidak tahu ya, kita lihat sebenarnya saya tidak tahu teman-teman DPR RI kita ini kok diam semua sih. Artinya apa sih yang mereka lakukan? Nah, apa yang harus kita persiapkan? Karena mahasiswa demo juga itu ya, saya juga tidak salahkan mereka karena mereka tidak jelaskan apa sih misalnya masalahnya kita. Jangan terlalu banyak pembohongan publik gitu loh masyarakat. Baik. Gitu. Nah, Ibu Andi Nurhidayati, kalau boleh dikatakan pemberian BLT ini kan hanya kategori jangka pendek ini. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan bulan September ini dan nanti pemberian berikutnya di awal Desember 2022. Jadi 4 bulan ke depannya ini belum diketahui apakah akan ada kebijakan untuk pemberian selanjutnya, pemberian kompensasi dari kenaikan BBM ini. Lantas menurut Anda ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga ada solusi lah jangka panjang untuk bisa mengatasi gejolak kenaikan harga BBM ini, Ibu Andi Nurhidayati? Saya kira pertama-tama transparansi dulu, buat perencanaan. Bagaimana perencanaan pemerintah dengan adanya kenaikan ini? Jangan inflasi dunia dijadikan dasar kenaikan minyak. Kan minyak sekarang nggak naik. Seperti itulah. Artinya kita harus ada keterbukaan. Orang miskin hanya dijadikan kambing hitam gitu loh. Itu yang saya garis bawahi. Seharusnya begini, kalau memang harus ada kenaikan, kita harus melihat dahulu tingkat pendapatan masyarakat kita. Mungkin daerah tersebut itu banyak, tidak semua kan negara-negara kita ini tinggi dia punya itu istilahnya UMR ya. UMR ya, pendapatan ya. Kita nggak sama semua. Di Jakarta beda, di Makassar beda, di kabupaten beda. Masa kita mau samakan sama rata kayak orang komunis aja, gitu loh. Seharusnya berbeda-beda. Di daerah Jakarta ini tinggi UMR-nya, di daerah kabupaten A mungkin cuma berapa, di Makassar berapa. Kan nggak seragam. Jadi menurut Anda harusnya ada pengklasifikasian seperti itu sesuai dengan pendapatan. Seperti itu. Iya. Supaya adil kan. Di luar negeri memang harga minyak kan 17.000, 18.000, tapi orang punya pendapatan kan tinggi sampai puluhan juta per bulan. Itu tidak masalah bagi mereka. Itu terkadang sudah tahu caranya bernegara seperti apa. Baik. Gitu. Jadi intinya kenaikan harga BBM ini harus dibarengi juga dengan kenaikan pendapatan di tiap-tiap daerah ya. Nah, naikkanlah juga naikkanlah pendapatan PNS, naikkanlah pendapatan UMR, itu baru adil gitu. Ada namanya misalnya beasiswa untuk mahasiswa supaya mereka juga merasa bahwa waduh enaklah kok seperti ini. Tapi sekali lagi bahwa transparansinya dulu dong seperti apa gitu. Itu bisa dibicarakan ke selanjutnya. Yang terakhir ini mungkin Andi Nurhidayati, ada harapan yang ingin disampaikan baik itu kepada masyarakat maupun juga pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini yang boleh dikatakan dampaknya sudah terasa. Harga bahan-bahan ini sudah mulai naik, jasa transportasi sudah mulai naik gitu. Silakan Ibu. Iya, sekarang saya lihat masyarakat kita ini melakukan sesuatunya berdasarkan keinginan mereka. Karena mereka memang tidak tahu bicara sama siapa. Kemarin jasa angkutan misalnya dari daerah ke sini, mereka hanya bicara segelintir orang kumpul-kumpul, ayo kita harga segini ya naiknya. Loh, ini sepertinya kita tidak punya pemerintah. Tanya pemerintah daerah juga, ya tidak tahu bagaimana ya. Kok begitu? Harusnya kan, makanya saya bilang perlu ada dahulu regulasi, perlu dahulu ada sosialisasi dilakukan sebelum kita menaikkan harga BBM. Oke, dengan harga sekian persen, bilang terus saya mau naik berapa. Jangan dibuat orang bingung masyarakat. Saya sangat tidak setuju sekali dengan kenaikan BBM ini dan sangat tidak respect pada pemerintah kita sekarang ini. Kok tambah tidak bisa sih berpikir secara rasional, secara profesional kepada masyarakat kita. Saya terus terang itu yang saya harapkan, bahwa kita mahasiswa
semua sektornya masih, bukan cuma mahasiswa demo, karena kalaupun kalian demo sampai besok pun, sampai sebulan pun, tetap itu akan terjadi. Karena pemerintah kan tidak bisa bayar hutang lagi. 30% habis untuk subsidi kan. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan kita, tapi bagaimana kita bisa duduk bersama dahulu mengatur strategi ini supaya masyarakat tidak saja melakukan punishment, melakukan aturan-aturan main dengan seenaknya sendiri gitu loh. Siapa yang atur harga pasar? Siapa yang atur harga barang harus naik? Kan seharusnya pemerintah turun tangan, operasi pasar lah atau apalah. Jangan membuat buying panik gitu loh kepada kita semua. Artinya iya, seperti itu, Dinda. Ada bisa tidak ini Ibu Andi Nur Hidayati, kalaupun kenaikan harga BBM naik ya, tetapi harga-harga bahan kebutuhan pokok di pasaran ini tetap stabil, memungkinkan tidak ini Ibu? Kenapa tidak? Kita kan surplus luar biasa, beras kita banyak. Apa urusannya? Tapi kemarin dari Dapil tadi bilang, loh kok semua naik, kami harga beras kok tidak naik. Jangan, justru kalian harus bangga mempunyai bisa berbagi kepada masyarakat. Uang seperti itu tidak akan membuat kalian kaya. Seperti itu. Jangan. Jadi yang penting kita tetap operasi pasar. Jadi nanti justru kita membuat satu kebijakan yang sebenarnya betul-betul berpihak kepada rakyat. Jangan lagi menambah penderitaan kita semua rakyat. Bahkan karena kalau kita bicara tentang orang kaya, orang miskin, sebenarnya beda tipis. Banyak orang-orang yang dulunya dianggap kaya sebenarnya tidak serta-merta seperti itu, karena mereka mungkin punya hutang, mereka mempunyai tanggung jawab, mereka mempunyai apapun yang mereka akan lakukan untuk kepentingan keluarganya maupun masyarakatnya. Jadi itu yang saya katakan seperti itu. Jadi intinya sebaiknya pihak-pihak terkait ini bisa melakukan operasi pasar. Kalaupun meskipun kenaikan harga BBM naik ini mengalami kenaikan, tidak akan berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok di pasaran ya, yang justru imbasnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat kecil ya, Ibu Andi Nur Hidayati. Ini minyak kan sekarang minyak goreng kan harganya kan turun sekarang. Heran kan, berpikir seperti apa negara kita ini. 20.000 tiba-tiba sekarang tinggal 14.000 per liter. Ya, artinya pasti ada celahnya lah. Insya Allah ada celahnya. Mudah-mudahan kita diberikan orang yang betul-betul mau peduli dengan negara kita ini. Intinya harus ada pemikiran untuk jangka panjang ya, kebijakan dari pemerintah ini agar kenaikan BBM ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Ibu Andi Nur Hidayati. Nanti kita bersama lagi di studio Pro 1 dari Makassar ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan Ibu Andi Nur Hidayati, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga turut berbincang bersama dengan kita terkait topik BLT, kompensasi kenaikan BBM, bantuan langsung tunai. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. What's up, yo? Listen up. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hatiku untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanyakan lagi, tak perlu kau tanyakan lagi siapa